Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga kita selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada episode yang lalu kita lanjutkan pada episode yang kedua ini, peringatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulid Nabi, hakikat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di episode yang lalu sampai pada tahapan ada kafir secara syariat, pun ada pula kafir secara hakikatnya. Mari kita bacakan lagi suratnya Al-Ahzab ayat pertama. Artinya, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi nabi-nabi Allah itu tidak boleh mengikuti keinginan orang kafir. Jadi bahasan kafir secara syariatnya ya orang-orang yang di luar agama Islam secara syariatnya. Akan tetapi orang-orang kafir secara hakikatnya, secara batiniahnya adalah ada di hati kita. Coba cek di dalam hati kita masing-masing. Yang wujud di hati kita siapa? Yang hidup di hati kita ini siapa? Yang berkuasa di hati kita ini siapa? Yang punya kehendak dan daya upaya atas segala aktivitas badan kita ini siapa? Allahkah sebagai pencipta dan penguasa diri kita, ataukah masih diri kita yang tampil menjadi Tuhan di dalamnya? Tentunya kita sudah tahu siapa yang ada di hati kita. Hawa nafsu kitakah atau Allah? Inilah yang disebut kafir itu, yakni ketika di dalam hati kita Allah itu gaib, Allah itu tiada, yang wujud, yang ada, yang hidup, yang maha kuasa, yang maha berkehendak di hati kita selama ini kan diri manusia kita sendiri yang berkuasa, yang seolah-olah bertingkah dan berposisi sebagai Tuhan. Tapi kita selama ini tidak terasa, tapi kita selama ini tidak menyadarinya. Karena apa?
karena kita telah bersekutu dengan iblis dan syaitan di hati kita. Karena setan itu sesungguhnya tidak gaib, kata banyak orang. Akan tetapi iblis dan setan itu sangat amat nyatanya. Itu dawuhnya Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata bagimu. Nah, berarti iblis dan setan itu kan sudah tidak gaib lagi. Sudah nyata sekali iblis dan setan itu. Tinggal kita mengecek, tinggal kita menyaksikan di dalam hati kita ini yang jadi Tuhan siapa. Bila Allah masih gaib bagi kita, bila Allah masih tiada bagi kita, berarti yang jadi Tuhan selama ini adalah itulah setan yang nyata. Siapakah dia? Dia adalah diri kita sendiri, iblis dan setan yang nyata itu. Nah, nyata bukan apa yang didawuhkan oleh Allah kepada manusia, bahwa setan itu sesungguhnya musuh-musuh yang nyata bagimu. Berarti selama ini kita menyimpang jauh dari jalannya para nabi dan para rasul. Karena di sini kalimatnya, ya ayyuhan nabiyyuttaqillaha, wahai nabi bertakwalah kepada Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, bagi kita yang masih di dalam hati kita Allahnya gaib, berarti kita masuk di dalam kafirin dan munafikin. Ini babakan hati, ini babakan hakikatnya. Karena hakikat keadaan hati para nabi itu tiada lain di hati para nabi dan para rasul yang ada selalu mentauhidkan Allah daripada Muhammadnya di hatinya, selalu mengesahkan Allah daripada Muhammadnya di hatinya. Buktinya adalah Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah. Nah, berarti bila dijabarkan, bila diluaskan arti kondisi keadaan hati para nabi dan para rasul itu adalah, Muhammad, bukan kamu yang duduk, akulah yang duduk. Muhammad, bukan kamu yang berdiri, akulah yang berdiri. Muhammad, bukan kamu yang berjalan, akulah yang berjalan. Muhammad, bukan kamu yang bisa sholat, akulah yang membisahkan kau sholat. Muhammad, bukan kamu yang ibadah, akulah yang membisahkan kau ibadah. Muhammad, bukan kamu yang bekerja, akulah yang membisahkan kau bekerja. Dan sebagainya. Tapi seolah-olah iblis dan setan serta hawa nafsu kita selama ini seolah-olah memvonis bahwa Allah itu tidak bisa apa-apa. Memvonis bahwa Allah itu tidak kuasa apa-apa terhadap ciptaannya, terhadap hamba-hambanya, seolah-olah kita memvonis di dalam hati kita, seolah-olah kitalah, manusialah
yang bisa apa-apa, manusialah yang bisa hidup, manusialah yang bisa berkuasa, manusialah yang bisa berkehendak dan daya upaya, manusianyalah yang bisa duduk, manusianyalah yang bisa berdiri, manusianyalah yang bisa berjalan, manusianyalah yang bisa sholat, manusianyalah yang bisa ibadah, manusianyalah yang bisa bekerja dan lain sebagainya. Seolah-olah Allah itu tiada peran sedikit pun terhadap kita selama ini. Apakah ini bentuk kita bertuhan? Sesungguhnya selama ini kita hakikatnya di sisi Allah, kita tidak pernah bertuhankan Allah di hati kita. Melainkan kita selama ini bertuhankan kepada iblis dan setan. Hati kita selalu mengikuti iblis dan setan di hati kita. Seolah-olah kita mentiadakan kehidupan Allah di hati kita, seolah-olah kita mentiadakan kekuasaan Allah di hati kita. Mana mungkin Allah bisa berkuasa atas seluruh tindak laku dan aktivitas kita bila kekuasaan Allah dan kehidupan Allah tidak hadir di hati kita, tidak wujud di hati kita. Yang wujud hanyalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Yang wujud adalah kekuasaan kita sendiri selama ini. Berarti selama ini kita telah menjadi utusan setan, utusan iblis yang selalu mengutus, mensekutukan hati hamba kepada Tuhannya. Apa-apa dan berkeadaan apapun, kita selalu diutus oleh iblis dan setan untuk mensekutukan Allah di hati kita. Contoh, ketika kita duduk, kita selama ini takkan pernah rela dan ridho bila Allah lah yang mendudukkan. Di dalam hati kita kan seolah-olah kitalah sebagai Tuhan yang bisa duduk. Di dalam hati kita kan seolah-olah kita yang menjadi Tuhan saat berdiri. Seolah-olah di hati kita kan kita menjadi Tuhan ketika kita sholat. Seolah-olah diri kita menjadi Tuhannya sholat dan ibadah kita sendiri selama ini. Sehingga diaku-akuinya kehidupan dan apapun yang terjadi di dalamnya. Sehingga hati kita tersesat ke lembah linafsi. Tentunya bila kita mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kan harus kembali kepada Allah di seluruh aktivitas kita, di seluruh solat-solat kita, di seluruh ibadah-ibadah kita, yakni ke alam lillahi ta'ala, kembali kepada Allah, sudah lepas dari kehidupan dan badan serta aktivitas manusianya di dalamnya. Inilah realita yang selama ini terjadi pada diri kita. Seolah-olah kita mengikuti jejak
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syariatnya, akan tetapi secara hati selama ini kita telah menyimpang jauh dari apa yang diajarkan Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tidak boleh mensekutukan Allah, kok malah kita mensekutukan Allah selama ini. Buktinya apa? Bila kita selama ini mensekutukan Allah, buktinya Allah gaib bagi diri kita. Allah tak ada bagi diri kita. Allah tak hudur bagi hati kita. Yang ada, yang wujud, yang hudur di hati kita siapa selama ini? Yang wujud di hati kita kan selama ini diri kita sendiri. Berarti selama ini yang jadi Tuhan diri kita atau Allah? Silakan dinilai sendiri. Inilah penyimpangan hati kita kepada Allah yang tidak sesuai yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabinya Allah dilarang mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hatimu. Jadi masing-masing diri manusia kita sesungguhnya tahu isi hati kita sendiri-sendiri. Setelah kita paparkan, setelah kita mengikuti, Anda mengikuti channel Uripe Allah ini, kan Anda sekarang sudah bisa menatap, menilai, menyaksikan siapa yang berkuasa di hati kita ini. Allah kah atau diri manusia kita? Dan siapakah yang gaib di hati kita selama ini? Allah kah atau diri kita? Dan siapakah yang wujud di hati kita selama ini? Allah kah atau diri kita? Disitulah Anda bisa menilai dan disitulah Anda bisa mengetahui di mana Anda berposisi saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di episode yang selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.